Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Permasalahan yang kita hadapi di dalam kehidupan merupakan sesuatu yang niscaya terjadi bagi setiap insan. Terkadang masalah hidup itu sering membuat seseorang terpuruk, atau justru malah menjadi lebih dewasa. Berbagai problematika hidup yang sering terjadi itu biasanya dari persoalan ekonomi, seperti kemiskinan, kelaparan, kekurangan harta, hingga persoalan sosial, seperti konflik antar sesama, retaknya hubungan kekerabatan keluarga, serta terkucilkan dari lingkungan pergaulan. Sebagai umat muslim seharusnya menganggap segala permasalahan tersebut merupakan skenario Allah Ta'ala, untuk menguji siapa di antara hamba-hambanya yang terbaik amalannya. Allah Ta'ala berfirman, yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Lalu bagaimana cara menghadapi masalah hidup agar tidak menjadi larut dalam kegundahan dan terpuruk? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini, dan jangan lupa subscribe, like, serta komen channel ini, agar mendapatkan informasi pembahasan materi terbaru dari kami. Berikut cara menghadapi permasalahan hidup, agar tidak menjadi larut dalam kegundahan dan terpuruk, diantaranya. 1. Menerima ketetapan Allah. Ingat semua takdir itu baik, karena pasti ada rahmat dan hikmah di balik itu. Yang merasakan jelek adalah kita. Allah itu sama sekali tidak berbuat jelek, takdir Allah tidaklah kejam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku begitu takjub pada seorang mukmin. Sesungguhnya Allah tidaklah menakdirkan sesuatu untuk seorang mukmin melainkan pasti itulah yang terbaik untuknya." Hadis riwayat Ahmad 3 halaman 117. Dalam hadis lainnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu disebutkan, "Kebaikan itu seluruhnya pada kedua tanganmu dan kejelekan tidak disandarkan kepadamu." Hadis riwayat Muslim nomor 771. Untuk membersihkan hati manusia, dan supaya lepas dari sifat-sifat buruk, karena ketika musibah datang, maka kesombongan, ujub, hasad berubah menjadi ketundukan kepada Allah, sehingga imannya menjadi kuat. 2. Sabar dan ridho. Ketika menghadapi permasalahan hidup yang berat, maka hendaklah seseorang sabar dan ridho, dengan menahan dirinya, jangan sampai menampakkan kegelisahan pada lisannya, hatinya, atau anggota badan. Tanamkan dalam diri Anda bahwa pasti Allah memilih yang terbaik untuk kita. Setiap permasalahan hidup ini adalah ujian kesabaran bagi seorang mukmin yang dapat menghapus kesalahan yang pernah kita lakukan. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Disampaikan juga dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ujian akan selalu bersama dengan orang beriman lelaki maupun perempuan, baik pada dalam diri, anak, dan hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempunyai satu kesalahan pun." Hadis Tirmidzi nomor 2399 dan Ibnu Hibban nomor 2924. 3. Perbanyak istighfar. Ketahuilah bahwa permasalahan hidup yang ditimpakan kepada manusia merupakan akibat dari dosa yang ia lakukan. Adapun upaya agar persoalan tersebut diangkat oleh Allah Ta'ala adalah dengan melakukan taubat. Allah Ta'ala berfirman, "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu." Quran Surah Asy-Syura ayat 30. 4. Perbanyak berdoa. Ketika orang-orang yang beriman kepada Allah ditimpa kegalauan dan kegundahan, seharusnya mereka akan menjadi semakin dekat dengan Rabb-Nya. Karena tidak ada yang mampu menyingkirkan sempitnya hati, kecuali Allah Ta'ala. Allah berfirman, "Kami lalu mengabulkan doanya dan kami menyelamatkannya dari kedukaan. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang mukmin." Quran Surah Al-Anbiya 88. 5. Perbaiki salatmu. Ketahuilah bahwa salat merupakan bagian dari zikir, mengingat Allah. Dan hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Allah Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28.
Orang yang mengutamakan salat dalam hidupnya, seberat apapun persoalannya yang mungkin dapat membuat hatinya galau dan cemas, maka sesegera mungkin ia mampu tenang dan bijak dalam menyikapinya. Allah berfirman, "Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Kalau kita ingin memperbaiki kualitas hidup kita, maka kita harus memperbaiki kualitas salat kita baik secara lahir maupun batin. Tidak hanya di dunia, kualitas keselamatan kehidupan kita di akhirat juga sangat ditentukan oleh salat kita. Maka perbaikilah hubunganmu dengan Allah, niscaya Allah akan berikan kehidupan yang baik kepadamu. Jadi, seberat dan sesulit apapun permasalahan itu, akan sangat canggih sebenarnya, jika kita bertemu dan berkonsultasi kepada Allah kemudian fokus pada bimbingannya. 6. Membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk hidup umat manusia. Dengan membaca Al-Quran saja, hati kita akan mendapatkan kesejukan dan ketenangan batin. Segala permasalahan hidup akan bisa kita temukan jawabannya, dan obat penawarnya terdapat dalam Al-Quran, bagi orang yang mau mempelajarinya kandungannya. Allah berfirman, "Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surah Al-Isra ayat 82. Oleh karena itu, mulailah membaca Al-Quran sekarang juga. Sebab Al-Quran akan mendatangkan kebahagiaan dan menghilangkan kesedihan. Insya Allah. 7. Jangan banyak berangan-angan. Manusia cenderung memiliki angan-angan terhadap dunia yang panjang, banyak dan berlebihan. Tidak ada yang memungkiri bahwa setiap dari kita akan mengalami kesedihan dan kesulitan dalam hidupnya. Karena memang dunia ini diciptakan sebagai ladang ujian bagi hamba-hamba Allah. Yang beruntung adalah mereka yang dengan kesedihannya justru semakin mendekatkan diri mereka kepada Allah. Allah berfirman, "Janganlah kalian seperti orang-orang yang telah diberikan kitab ahlul kitab sebelumnya, panjang angan-angan mereka sehingga rusak hati mereka. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." Quran Surah Al-Hadid ayat 16. Disampaikan juga dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hati orang yang sudah tua akan senantiasa seperti anak muda dalam menyikapi dua hal, cinta dunia dan panjang angan-angan." Hadis riwayat Bukhari nomor 6420. Demikianlah 7 perkara yang membuatmu tenang dalam menghadapi persoalan hidup. Yang perlu juga diingat adalah jangan pernah putus asa dari rahmat Allah serta ingat firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, "Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan." Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6. Semoga Allah memberi jalan keluar atas segala permasalahan yang kita hadapi dan melaluinya dengan mudah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.